Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa inna jannatahu iddat liman ittaqah. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan hadis tentang al-ba'ah, yaitu ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil arid. Dan terakhir saya bahas tentang hukum nikah ditinjau dari sudut ilmu fikih. Bahkan ada yang sampai wajib karena orang ataupun siapapun yang punya kemampuan untuk menikah dan ada calon jodohnya, juga dia menginginkan, jadi punya keinginan, dan maka itu wajib dinikahkan. Dan kalau tidak dinikahkan, di sana ditandaskan di dalam hadis, illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun. Itu bisa menimbulkan fitnah wa fasad di muka bumi. Sampai Rasulullah SAW fankihuhu sampai 3 kali. Sehingga ada ulama yang menghukuminya wajib. Dan hadis tentang anjuran menikah tersebut mengandung makna tersirat bahwa Islam itu melarang seseorang untuk membujang selama-lamanya bagi mereka yang sudah memiliki kemampuan dan kemauan untuk segera melaksanakan pernikahan. Nah, orang yang memiliki kemampuan menikah tapi tidak mau melakukannya dianggap tidak mengikuti sunnah Rasul. An-nikahu min sunnati. Rasul bersabda, ini dari Aisyah, an-nikahu min sunnati. Nikah itu bagian dari sunnahku. Tentu saja sunnahku di sini dalam pengertian hadis. Bukan berarti sunnah dalam arti mayusabu fi'luhu wa la yu'aqabuhu tarkuhu. Kan pengertian di dalam ilmu fikih sunnah di sini adalah pengertian di dalam hadis yang bisa termasuk wajib. Nikah itu min sunnati, sebagai bagian dari sunnahku. Famalam ya'mal, barang siapa yang tidak berbuat, tidak melaksanakan, tidak mengerjakan bisunnati dengan sunnahku, falaisa minni, maka itu tidak termasuk golonganku. Nah, di sini dikatakan ancaman, barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan golonganku. Lalu dengan kalimat berikutnya, watazawwaju, maka menikahlah kalian. Fa inni mukassirun, karena aku akan merasa bangga dengan banyaknya. Mukassir, kasir itu dari kasir, banyak. Bikum, denganmu, al-umam, sama dari umat. Maka aku akan merasa bangga dengan banyak umat, dengan banyaknya kamu. Wa man kana dza taulin falyankih. Makanya bagi yang sudah memiliki kemampuan, falyankih, segera menikah. Wa malam yajid, barang siapa yang tidak menemukan kemampuan, fa alaihi bisyam, maka hendaklah dia saum. Fa inna saum, sebenarnya saum itu lahu, baginya wijaun. Fa innahu aghaddu lil basar, fa innahu, semuanya nikah itu, ini merujuk kepada fungsi atau manfaat nikah atau tujuan menikah. Ditegaskan di sini aghaddu lil basar, bisa menundukkan pandangan. Jadi bukan memejamkan mata, tapi
tapi menundukkan pandangan, basor. Jadi lil basor bukan lil ayun ya. Aghaddu lil basor. Gunakan untuk menundukkan pandangan. Karena yang diperlukan bukan memejamkan mata, tapi justru menundukkan pandangan. Dalam arti mengkonsentrasikan perhatian kolbu, rasa dan rasio pada suami bagi istri dan istri bagi suami. Itu yang telah halal. Dengan pernikahan diharapkan nafsu syahwat itu terpusat pada pasangan yang telah halal. Walau matanya masih bisa melihat. Kalau melihat mah ya itu mah manusiawi kalau melihat. Karena ada matanya. Tapi pandangannya tetap kepada istrinya kalau seorang suami, tetap kepada suaminya kalau seorang istri. Itu aghaddu lil basar. Wa ahsanu lil farji, dan menjaga kesucian farji. Jadi fungsi nikah selanjutnya adalah untuk menjaga kesucian dan kehormatan farji atau kelamin. Manusia memang diciptakan memiliki pesona syahwat. Maka menikah itu merupakan satu-satunya solusi untuk memenuhi kebutuhan syahwat terhadap lawan jenis. Karena itu salah satu fungsi. Seorang perempuan punya suami, seorang suami punya istri. Salah satu fungsinya menjaga kesucian farji, menjaga kesucian kelamin. Makanya kalaupun sudah usia pernikahan berlama-lama, sudah puluhan tahun, jangan dianggap enteng urusan farj, urusan kebutuhan biologi suami istri. Karena tanpa menikah, tanpa bersuami istri, tidak mungkin seseorang bisa memenuhi kebutuhan biologis. Tidak mungkin dia bisa memenuhi kebutuhan biologi seksualnya. Nah, mukmin yang baik bukan berarti yang membunuh kebutuhan biologis, bukan. Tapi yang tidak menyalurkan dan tidak memenuhinya selain dalam kehidupan suami istri melalui proses pernikahan. Jadi bukan syahwat biologis bukan harus dibunuh, bukan harus dimatikan, bukan harus ditaklukkan atau bukan harus ditahan, tetapi disalurkan hanya melalui yang halal. Al-Quran itu mengungkap sifat orang mukmin yang bakal meraih kebahagiaan. Kan di sana dikatakan qad aflahal mu'minun. Antara lain sifatnya adalah walladzina hum li furujihim hafidun. Jadi menjaga farji illa ala ajwajihim, kecuali pada istri, pada suami. Jadi kalau pada suami, pada istri, silahkan dipenuhi kebutuhannya, jangan dikekang, jangan dipaksakan, jangan dihindari. Karena itu salah satu fungsi pernikahan. Auma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Itu tidak tercela kalau ada suami istri itu. Oke, dalam ayat 5 dan 6 ini tersirat jelas bahwa kehidupan seksual orang mukmin itu hanya disalurkan bersama suami istri. Tegasnya dalam kehidupan suami istri tidak perlu mencegah atau menghentikan kegiatan seks itu melalui bercinta suami istri. Karena itu diperintah langsung oleh hadis, bahkan oleh Al-Quran. Nah, wa man lam yastati fa'alaihi bisaum. Barang siapa yang tidak memiliki kemampuan untuk menikah, tadi kan dianjurkan bagi yang sudah menikah dipersilahkan. Kaul suami istri tidak perlu dikekang, tidak perlu ditahan, tidak perlu dihalang-halangi.
Tapi kalau tidak mampu menikah, kalau tidak memiliki kemampuan, pamalam yastati, fa'alaihi bisaum, maka dia harus menahan diri. Jadi kalau ada suami istri mah tidak perlu ditahan karena ada penyalurannya. Maka saum itu bagi yang tidak memiliki kemampuan untuk menikah. Jadi kalimat ini mengandung arti perintah agar tetap menjaga diri dari penyimpangan. Jika memiliki kemampuan, segera menikah. Tapi kalau tidak mampu, maka hendaklah tetap menjaga diri dengan saum. Jadi, saum itu bagi yang tidak mampu untuk menikah. Tidak ada alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan syahwat pada lawan jenis selain melalui pernikahan, yaitu menjadi suami istri. Tersirat pula dalam hadis ini perintah banyak saum bagi yang tidak mampu menikah. Dan ditandaskan pula wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih walladzina yabtaguna kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khairan wa atuhum mimma lillah alladzi atakum wala tukrihu fatayatikum alal bigha'i in aradna tahassunan litabtagu aradul hayatid dunya wa may yukrihunna fa innallaha mim ba'di ikrahinna ghafurur rahim. Di sini ditandaskan oleh firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur ayat 33. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikaha. Orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga yasta'fif yang tidak mampu menikah. Hatta yughniyahumullah min fadlih, sehingga Allah Subhanahu wa taala memiliki memberi kekayaan, memampuhkan mereka min fadlih dari karunia-Nya. Walladzina yabtaghuna kitab bima malakat aymanukum fakatibuhum. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, situ malakat yabtaguna kitab bima malakat aymanukum fakatibuhum, maka jadikanlah perjanjian. In alimtum fihim khairan, jika mereka mempunyai membuat perjanjian, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, khairan, wa atahum mimmalillah, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah. Alladzi atakum, yang Allah anugerahkan kepadamu. Wala tukrihu fatayatikum alal bigha. Dan jangan engkau paksa budak-budak wanitamu itu untuk melakukan pelacuran, perzinahan. In aradna tahassunan litabtagu aradul hayatad dunya. Jika mereka itu menginginkan kesucian, di tahassunan litabtagu, karena kamu menginginkan duniawi. Wa may yakrahunna, barang siapa yang memaksa mereka, barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah setelah ba'da ikrahina ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala itu
mengampuni, maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi sini jelas surat An-Nur ya, surat 24 An-Nur ayat 33 menyerukan agar tetap menjaga diri bagi yang tidak mampu menikah. Tetapi kalau sudah memiliki kemampuan silahkan, dan kalau ada hamba sahaya ingin dibebaskan, bebaskan, adakan perjanjian. Kalau ingin menikah, nikahkan, adakan perjanjian bagaimana solusinya, jangan dihalang-halangi. Karena bisa saja hamba sahaya kalau dihalang-halangi untuk menikah terjerumus pada perzinahan. Oleh karena itu jangan dipaksa, jangan dilarang untuk menikah. Berikan peluang bagi mereka. Diadakanlah perjanjian. Bagaimana caranya kalau sudah menikah sesuai dengan kesepakatan antara tuan dengan budaknya itu. Kalau ada budak belian tentu saja. Dan Quran itu kan berlaku sepanjang masa. Jadi walaupun di Indonesia sekarang pamannya tidak ada perbudakan, kan Quran itu berlaku seluruh alam, seluruh dunia, seluruh lapisan masyarakat, maka boleh jadi di lain tempat atau di lain situasi dan kondisi bisa muncul kembali. Nah, maka bagi yang tidak mampu fa'alaihi bisaum. Jadi perintah saum itu bagi yang tidak memiliki kemampuan untuk menikah, bagi yang tidak bersuami, tidak beristri, padahal berkeinginan, maka fa'alaihi bisaum. Fa innahu lahu wijaun, karena saum itu jadi wija. Jadi pengunci hadis ini mengungkap salah satu hikmah ibadah saum. Itu menjadi wija, tameng, atau pengendali, atau perisai, penjaga dari serangan nafsu. Jadi secara tersirat dalam kalimat ini, ada kebolehan ibadah saum bertujuan mengendalikan diri, mengendalikan nafsu. Itu bagi yang nafsu kaitan birahi, bagi yang tidak mampu menikah, bagi yang tidak bersuami, bagi yang tidak beristri. Makanya kalau bersuami mau saum sunat, seorang istri mau saum sunat kan harus izin dulu, minta izin dulu kepada suami. Diizinkan atau tidak. Karena itu bisa terjadi antara lain kalau ditinjau dari sudut hadis ini, bisa saja mengendalikan nafsu birahi dengan saum itu, sehingga kepada suami tidak bergairah atau turun bergairahnya. Makanya harus minta izin pada suami. Dan salah satu fungsi saum situ adalah wija. Kecuali kalau saum wajib. Kalau saum wajib mah tanpa izin juga nggak apa-apa. Nah, diperintah. Tapi kalau saum sunat kan harus minta izin dulu suami. Atau bisa jadi mengendalikan nafsu tadi. Yang menurunkan birahi. Oke, saum juga dalam hadis ini ditandaskan merupakan junnah. Itu bisa perisai, bisa pengendali, bisa tameng, bisa penjaga, atau pengendalian diri. Dan memang salah satu fungsi saum ke sana. Ma min hasanatin amilaha ibnu Adam illa kutiba lahu asyru hasanat. Dan tidak ada kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam kecuali ditulis 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati di'fin, bahkan sampai 700. Qala Allah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa syam, kecuali saum. Fa innahu li,
Dan saum itu untukku wa ana ajzi bihi. Dan aku memberikan pahala dengannya. Yad'u syahwatahu wa ta'amahu. Ya, yada'u syahwatahu wa ta'amahu, mengendalikan syahwat dan ta'am. Min ajli, karena aku. Asyamu junnatun. Saum itu junnah. Isai. Bisaimi farhatan. Dan bagi yang saum itu dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, itu kebahagiaan yang pertama adalah ketika dia berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbihi, dan kebahagiaan berikutnya adalah ketika bertemu dengan Tuhannya, dengan Allah. La khulufu famis shaim, dan baunya mulut orang saum atyabu indallah min rihil miski, itu lebih sedap, lebih harum di sisi Allah dari rihil miski, dibanding dengan baunya minyak wangi, parfum. Lihat, dalam riwayat An-Nasai juga ditandaskan bahwa amal yang lain pahalanya adalah yang 10 kali lipat, ada yang sampai 700 kali. Kecuali saum. Saum tidak disebut, bisa berlipat-lipat. Dan Allah menandaskan bahwa saum itu sangat rahasia, bisa melebihi yang lain karena langsung darinya. Bisa mengendalikan nafsu. Dan bahagianya 2 kali lipat. Kali dapat ketika berbuka, pasti itu bahagia. Maghrib begitu tiba. Dan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, begitu rahasianya. Ya. Jadi berdasar hadis yang kita bahas, dari Abdullah, jadi terjemahnya nih, sarahnya, ya, sarahnya. Jadi itu bisa kita cari beberapa ibrah dan beberapa implikasinya nanti. Antara lain di sini katakan Abdullah, Namaan Nabi sallallahu alaihi wasallam syababan najidu syai'an. Ya ma'syarus syabab man istata'a al-ba'ah falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farij. Man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijah. Jadi banyak kandungan yang perlu kita telusuri, yang perlu kita telaah, yang perlu kita kaji hadis ini. Ibrah yang pertama, perintah nikah itu bagi al-ba'ah. Hadis ini berbicara tentang perintah menikah bagi para pemuda yang sudah mampu. Meskipun redaksi hadisnya bersifat perintah, namun jumhur ulama menghukumi pernikahan itu sebagai perbuatan sunnah. Perbuatan sunnah. Bukan wajib, bukan diperintahkan. Tadi diperintahkan, bukan diwajibkan, walaupun di sini adalah falyatazawwaj. Karena apa? Karena tergantung kepada situasi dan kondisi. Siapa yang dihadapi dan dalam kondisi apa keadaan kita. Walaupun di sini disebutkan falyatazawwaj itu bersifat perintah. Ya, jumhur ulama menghukumi pernikahan itu perbuatan sunnah, bukan wajib. Kecuali orang yang apabila menunda pernikahan itu akan terjerumus dalam perbuatan zina. Nah, kalau sudah khawatir akan terjerumus, maka harus segera melakukan. Itu ibrah yang pertama. Nah, ketika berat, terdesak, membutuhkan pernikahan, maka menikah itu bisa dihukumi wajib. Maka al-ba'ah asalnya adalah jima.
Akan tetapi yang dimaksud dengan istitoah, mampu dalam hadis ini adalah cukup bekal untuk pernikahan dan biaya rumah tangga. Karena redaksi hadis ini asalnya memang diarahkan kepada para pemuda yang notabene merupakan orang yang sudah mampu melakukan hubungan. Dengan bukti bahwa ketika mereka belum mampu menikah, belum cukup perbekalan, disarankan bagi mereka untuk banyak saum yang dapat mengurangi syahwat. Jadi bagi yang tidak punya pasangan suami istri, dianjurkan saum. Nah, jika yang dimaksud al-ba'ah pada hadis ini adalah jima, maka anjuran saum bagi orang yang belum menikah itu karena belum mampu berjima menjadi tidak tepat, karena itu penekanannya juga yang tidak mampu di sini adalah tidak mampu dalam bidang harta. Dan lebih lengkap jika al-ba'ah dalam hadis ini diartikan sebagai mampu berjima dan memiliki perbekalan cukup berumah tangga, karena bisa jadi meskipun jarang ada orang yang secara materi sudah cukup namun dia tidak mampu berjima, tidak mampu bergaul. Hal tersebut akan membuatnya tidak dapat memenuhi hak istri dan mendolimi, kecuali jika sang istri itu ridho. Jadi boleh saja sang istri menuntut suaminya kalau suaminya tidak mampu memenuhi kebutuhan ya. Jadi karena pernikahan itu salah satu fungsinya mengarah ke sana. Kalau ada kendala di dalam salah satu itu bisa dituntut. Jadi tidak salah kan ada ditemukan seorang istri menuntut cerai kepada suami gara-gara hubungan biologis tidak terpenuhi. Itu bisa terjadi. Dan memang kalau berdasar hadis ini ya boleh saja. Kalau kebutuhannya tidak terpenuhi. Hidup pembicaraan hadis ini diarahkan kepada para pemuda. Karena merekalah golongan yang paling berkepentingan dalam masalah pernikahan. Sebab sedang berada dalam tuntunan puncak syahwatnya, puncak kebutuhannya. Adapun kalau bukan pemuda, namun memiliki alasan yang sama, seperti orang tua misalnya, maka dia tetap masuk dalam makna hadis ini, walaupun syabab di sini. Ada orang tua, tapi jiwanya masih muda. Ya, kalau mampu, silahkan. Kemudian yang kedua, hikmah nikah itu menundukkan pandangan. Ya. Hikmah pernikahan yang disebutkan dalam hadis ini adalah bodul basar, menundukkan pandangan, menjaga kehormatan. Jadi setiap orang diperintahkan untuk menundukkan pandangan terhadap lawan jenis sebagaimana diperintahkan menjaga kehormatan. Itu seperti di dalam surat An-Nur ayat 30, yaghuddu min absarihim, dan surat Al-Mu'minun ayat 5 dan 6. Kalau surat An-Nur kan sudah jelas, waqul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakan olehmu kepada orang-orang mukmin, yaghuddu min absarihim, agar mereka menahan pandangan, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kesucian farji. Dzalika azka lahum, itu lebih baik bagi mereka. Innallaha, sebenarnya Allah, khabirun bima yasnaun, waspada atas apa yang mereka perbuat. Ini
katakan kepada orang mukmin laki-laki. Sedangkan kepada orang mukmin perempuan dikatakan kullil mukminat. Sama perintahnya. Jadi yang menahan pandangan itu bukan hanya laki-laki belaka, tapi juga wanita. Makanya kan sering kita mah konotasinya laki-laki aja yang diperintahkan menahan pandangan. Padahal perempuan juga sudah jelas pada ayat 31 diperintah menahan pandangan kepada laki-laki lain. Jangan terpikat oleh laki-laki lain. Baik karena ketampanannya, wibawaannya, atau karena hartanya, karena statusnya, karena ekonominya, karena apapun. Tidak boleh berpaling, menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga. Makanya di sini ditandaskan ayat 30-nya lil mukminin bagi mukmin laki-laki dan ayat 31-nya mukminat mukmin perempuan. Dan perintahnya sama. Bagi mukmin laki-laki yaghuddu min absarihin, bagi perempuan yaghdudna min absarihinna. Kemudian bagi laki-laki wayahfadu furujahum, bagi perempuan juga wayahfadna furujahunna. Hanya bagi perempuan mah ada kelebihannya, yaitu harus menutup auratnya. Kalau di sini laki-laki tidak disebut secara langsung, karena itu di dalam hadis nanti. Nah, maka pada surat Al-Mu'minun walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Di sana dikatakan illa ala azwajihim, kecuali bagi suami istri. Kemudian fungsi nikah dalam menjaga kesucian farji kita bersambung pada bagian C. Kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.